Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Mela Mustikasari, Sarjana Sains Terapan, Magister Terapan Kebidanan, dosen tetap di Prodi D3 Kebidanan Universitas Bakti Kencana. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja dari Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT untuk sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya dalam pengajaran pendidikan. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga, dengan menerapkan pembelajaran DII, Delivery Interaction Assessment. Selanjutnya, saya akan memberikan gambaran umum mata kuliah tersebut. Deskripsi mata kuliah Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga merupakan mata kuliah wajib pada program studi D3 Kebidanan yang bertujuan membekali mahasiswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional dalam memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana sesuai dengan standar pelayanan kebidanan, kewenangan bidan secara evidence-based serta pendokumentasian. Mata kuliah ini berada di semester 4. Bobot SKS pada mata kuliah ini adalah 4 SKS, 2 teori, dan 2 praktek. Mata kuliah ini diampu dengan beberapa tim dosen yang akan ditempuh selama 1 semester dengan 16 kali pertemuan, di mana 14 kali tatap muka, 2 kali ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah 1. CPL 1 menjalankan praktek kebidanan sesuai dengan kompetensi, kewenangan, dan kode etik profesi. CPL 2 menguasai konsep teoritis ekologi manusia, perkembangan psikologi, ilmu sosial, antropologi, kesehatan yang berkaitan dengan siklus reproduksi perempuan secara umum. CPL 3 mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sikap dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian. Terapannya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasil kerjanya secara mandiri. CPL 4 mampu melakukan pemberian kontrasepsi oral dan suntik sesuai standar operasional yang berlaku dan kode etik profesi dengan mempertimbangkan aspek budaya setempat. Adapun pokok bahasa yang dipelajari pada mata kuliah ini adalah 1. Konsep gender dalam kesehatan reproduksi, 2. Kesehatan reproduksi dalam persepsi gender, 3. Gangguan pada kesehatan reproduksi dan upaya penanggulangan, 4. Konsep kependudukan dan perkembangan KB di Indonesia, 5. Kontrasepsi dengan berbagai metode, 6. Pembinaan aksektor KB dan penanggulangan aksektor bermasalah. Metode pembelajaran yang digunakan dengan DIA, di mana D adalah delivery atau proses penyampaian materi yang disampaikan kepada mahasiswa agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Pada proses ini, penyampaian materi berdasarkan RPS, menggunakan media PPT, aplikasi e-study, di mana mahasiswa dapat melakukan absensi, kuis, dan melaksanakan tugas mahasiswa. Dengan referensi dari mata kuliah yang terdiri dari buku ajar, keluarga berencana dan kontrasepsi, textbook, jurnal, integrasi hasil penelitian dan pengabdian masyarakat dengan judul Factor Relate to the Selection of Injectable Contraceptive Device in Push-in Palasari Ciater Village, Subang Regensi 2022 yang terbit pada tahun 2025 di Jurnal Sinta. Metode pembelajaran yang kedua adalah interaction, di mana interaksi merupakan proses mahasiswa aktif dalam pembelajaran dengan upaya mencapai belajar yang baik dengan metode ceramah tanya jawab. Yang kedua menggunakan metode small group discussion, di mana mahasiswa dapat memahami materi, memecahkan masalah, dan mengembangkan keterampilan melalui diskusi kecil. Metode selanjutnya adalah dengan metode demonstrasi atau simulasi
untuk memperjelas konsep keterampilan dengan cara memperagakan secara langsung kepada mahasiswa. Asesmen atau hasil penilaian yang saya lakukan sebagai berikut, yaitu kuis 15%, tugas individu 15%, UTS 25%, UAS 25%, ujian praktik 20%. Selanjutnya saya akan menampilkan video pembelajaran saya, yaitu pertemuan ke-12 materi kontrasepsi hormonal KB suntik. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga kita semua dalam senantiasa diberi kesehatan ya dan semangat, walaupun perkuliahan kali ini sudah di jam yang rawan ya, yaitu jam siang. Oke. Nah, perkenalkan saya Mela Mustika Sari. Di sini saya akan mengajar tentang KB atau kontrasepsi hormonal suntik KB. Sebelum kita mulai, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin doa. Sebelum mulai pembelajaran, sebaiknya kita mulai terlebih dahulu dengan hati mulai. Nah, itu ada saya absen terlebih dahulu. Ada yang tidak masuk hari ini? Hadir semua, ya. Alhamdulillah sehat. Sekarang kita bahas tentang kontrasepsi hormonal KB suntik. Ya, sebelum saya materi, saya akan memperlihatkan terlebih dahulu subtopik. Terus atau topik apa sih yang akan dibahas pada sesi hari ini. Yang pertama itu ada pengertian, jenis KB suntik, cara kerja, kelebihan dan keuntungan, efek samping, indikasi dan kontraindikasi. Ya. Nah, sebelumnya saya mengambil referensi dari buku Keluarga Berencana dan Kontrasepsi, ini dari karangan saya sendiri. Ya, udah pada baca belum? Di perpus? Sudah ya. Jangan bosan-bosan kalian main ke perpus ya. Oke. Selain itu juga ada referensi pendukung. Di sini saya ini salah satu ya. Salah satu referensi pendukungnya itu dari jurnal penelitian yang saya dan teman-teman dosen lainnya, yaitu ada di penelitian tentang KB suntik. Oke. Lanjut. Ya, selanjutnya kita masuk ke pengertian. Apa sih itu KB suntik? Ada yang tahu? Kalau misalnya kalian suntik, berarti itu adalah alat kontrasepsi yang disuntikan ke dalam jangka waktu tertentu. Ya, terus ini juga kemudian masuk ke dalam pembuluh darah, diserap sedikit demi sedikit ya oleh tubuh yang berguna untuk mencegah timbulnya kehamilan. Jadi kalau suntik berarti ada obat yang dimasukkan ke dalam tubuh ya. Oke, lanjut. KB suntik. Kita sekarang lihat jenis-jenis KB suntik. Ya, KB suntik itu ada berapa macam? 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Oke, benar ya. Jadi jenis-jenis KB suntik itu ada 3. Yang pertama 1 bulan, itu yang hormonnya mengandung hormon estrogen dan progesteron ya. Nah, ini disuntikannya itu selama 1 bulan sekali, atau bisa nama dagangnya dengan nama Siflavem ya. Udah pada tahu ya semuanya ya. Nah, sekarang suntik KB yang 2 bulan ya. 2 bulan dan 3 bulan ini sama-sama mengandung 1 hormon ya, yaitu hormon progestin ya. Jadi 2 bulan dan 3 bulan itu sama-sama mengandung 1 hormon. Bedanya dengan KB 1 bulan? 1 bulan mengandung hormon
Sedangkan mengandung progestin. Ya, nah kalau yang 2 bulan biasanya depo non-steroid yang mengandung 200 mg noratin diberikan setiap 2 bulan dengan cara disuntikan intramuskuler atau IM. Sama ya. Ada Sopi. Ya, yang selanjutnya itu KB suntik 3 bulan. Ya, kalau 3 bulan tadi sudah ya sama mengandung sama-sama satu hormon yaitu mengandung yang progestin. Ya, kalau 3 bulan ini biasanya depo medroxy yang mengandung 100 mg DMPA yang diberikan setiap 3 bulan dengan cara disuntik IM seperti biasa di daerah bokong. Ya, jadi si ibu-ibu kalau nanti kalian dipraktekkan di rumah bidan, ditanya dulu nih, kalau tidak dilihat dulu nih kartu KB-nya, apakah dia suntik 1 bulan, 2 bulan atau 3 bulan. Harus jeli ya, jangan sampai nanti si ibunya suntik 1 bulan, kalian ngasihnya ya 2 bulan. Ya, harus lebih hati-hati ya. Dan cara kembalinya pun akan berbeda. Ya. Klik. Ya, sekarang kita masuk ke cara kerja di KB suntik. Ya. Cara kerja ini dapat dipahami melalui 4 mekanisme utama. Ya, yang pertama menghambat ovulasi. Ya, menghambat ovulasi. Yang kedua adalah hormon pada KB suntik membuat lendir di leher rahim atau serviks menjadi kental sehingga sperma sulit masuk ke dalam rahim untuk mencapai sel telur. Jadi yang kedua itu menghalangi si lendir serviks sehingga sperma tidak bisa masuk ke dalam sel telur. Ya. Yang ketiga, KB suntik menyebabkan lapisan dalam rahim atau endometriosis menjadi tipis, ya, sehingga terjadi pembuahan, hasil konsepsi akan sulit menempel. Jadi yang ketiga itu adalah menghalangi, ya. Terus yang keempat, memperlambat. Ya, jadi yang keempat adalah memperlambat transportasi ovum dan sperma di saluran reproduksi. Ya, jadi ingat kalau KB suntik itu cara kerjanya yang pertama tadi apa? Menghambat, ya. Yang kedua, menghalangi. Yang ketiga, tadi apa? Menyebabkan lapisan endometriosis menjadi tipis ya. Dan yang keempat, memperlambat transportasi. Oke. Jelas? Oke. Lanjut. Kita masuk ke keuntungan dan kekurangan KB suntik ya. Pasti akan ada setiap KB atau setiap kontrasepsi pasti akan ada keuntungan dan kerugian. Bahkan juga nanti akan ada efek sampingnya. Ya, kita bahas yang pertama itu adalah keuntungan. Keuntungan KB suntik yaitu yang pertama apa? Efektif mencegah kehamilan. Ya, benar. Yang kedua, tidak mengganggu aktivitas seksual. Ya, karena apa? Karena KB suntik itu tidak memerlukan pemasangan. Ya, kalau IUD, implan itu adalah melakukan pemasangan. Ya, terus KB suntik tergolong aman. Ya, lanjut bermanfaat untuk kondisi kesehatan. Itu adalah keuntungan nanti bisa kalian jelaskan pada saat konseling. Ya, pada saat konseling pada ibu pasien, apalagi kalau ibu yang pertama datang, ya harus dijabarkan. Ya. Nah, ada keuntungan berarti ada jangan untung terus ya, pasti akan ada kekurangan. Yang pertama, menstruasi tidak teratur. Ya, banyak ya ibu-ibu yang ngeluh, "Bu, saya mah mensnya tidak teratur." Ya. Yang kedua, timbul berbagai masalah kesehatan seperti adanya mual,
adanya muntah, sakit kepala, rambut rontok, dan sampai adanya jerawat. Ya, terus butuh waktu lama hingga masa subur kembali normal. Ya, ini yang menjadi ibu-ibu galau. Peningkatan berat badannya jelas ya. Ibu-ibu itu galaunya itu, Bu, kalau pakai suntik berat badannya naik atau tidak? Ya, kenapa? Karena KB suntik ini adalah mengandung hormon. Ya, terus yang terakhir, tidak melindungi dari penyakit menular seksual. Ya, kalau yang melindungi pada penyakit menular seksual apa? Kondom. Ya, ini apa ya? Lanjut ke efek samping. Ya, kenapa Salwa? Ya, yang pertama itu efek samping ya, ada amenore atau tidak terjadi perdarahan ya. Bahkan ada sama sekali yang disuntik KB itu tidak menstruasi. Ya, yang kedua itu adanya perdarahan bercak atau spotting ya. Terus ada mual dan muntah. Tadi ya, berarti ini termasuk ke apa? Keuntungan apa kerugian? Kerugian. Dan yang terakhir adalah meningkatnya, menurunnya atau berat badan. Bu, kadang ada yang saya pakai suntik mana? Hagendut. Ya, terus nah, saya emang nggak naik-naik gini kan, Bu? Ya, jadi untuk meningkatnya atau menurunnya berat badan biasanya dipengaruhi oleh sistem hormon yang ada di atau metabolisme tubuh yang ada di kita. Ya. Jud, ada yang mau ditanyakan? Cukup, oke. Nah, tadi ada keuntungan, ada kerugian, efek samping, pasti akan ada indikasi dan kontraindikasi. Ya, pertama kita bahas yang indikasinya terlebih dahulu. Ya, yang pertama apa? Usia produksi 20 sampai 30 tahun. Bu, di sininya juga dengan 20 sampai 30 tahun. Kalau ibu-ibu yang 35 tahun boleh nggak? Boleh. Di sininya juga 20 sampai 30 tahun. Jadi dikhawatirnya ya kalau lebih dari 35 tahun apalagi sudah mempunyai anak yang banyak, tidak disarankan untuk suntik KB. Ya, telah memiliki anak pasti ya, jangan sampai yang belum punya anak disuntik KB, mau apa, apalagi yang belum nikahnya. Oke, ingin mendapatkan kontrasepsi dengan efektivitas yang tinggi. Oke, menyusui ASI pasca persalinan lebih dari 6 bulan, pasca persalinan dan tidak menyusui, anemia, nyeri haid teratur, riwayat kehamilan ektopik, sering lupa menggunakan pil kontrasepsi. Jadi kalau nanti ibunya sering lupa menggunakan pil, ya sudah disarankan untuk menggunakan suntik KB. Ya, itu adalah indikasi. Pasti akan ada kontraindikasi ya. Yang pertama hamil ya. Jadi kalau ada ibu yang datang, Bu, saya telat suntik. Ya, kalau udah 7 hari atau lebih dari 2 minggu, kita tes pack terlebih dahulu. Ya, dan dipastikan si ibu itu tidak hamil. Ya, dah Bu, saya emang nggak ada suaminya oge, ya nggak tahu ya. Oke. Terus ibu menginginkan haid teratur. Ya, menyusui di bawah 6 minggu, ibu yang menderita sakit kuning, kelainan jantung, varises, hipertensi, kanker payudara, dan organ reproduksi. Lanjut, menderita kencing manis, sakit kepala. Ya, terus bisa jadi efek samping serius kontrasepsi oral kombinasi yang bukan disebabkan oleh estrogen. Kemana? Ya. Nah, jadi darah si mens itu kelabudina. Udah jadi ada yang ditanyakan? Perkenalan, nama saya Sylvia. Izin bertanya, kan suntik KB itu ada yang tidak haid. Oke, pertanyaan bagus ya. Oke,
Oke, saya akan jelaskan. Jadi, ini adalah yang selalu digalaukan oleh ibu-ibunya. Bu, saya tidak mens gitu ya pas pada suntik KB, tapi terus darahnya kemana nih? Apakah darahnya keluar dari jerawat ya, atau misalnya bisa tertumpuk ya? Jadi takutnya nanti tertumpuk di rahim, tadinya jadi si kanker rahim ya. Itu tidak ya. Jadi kalau yang suntik KB tidak haid itu kan tadi si pembuluh lapisan dinding rahim itu tidak menebal ya. Jadi sehingga sangat tipis. Nah, kalau kita menstruasi itu kan dinding rahim otomatis akan menebal dan akan mengikis secara sendiri pada saat menstruasi. Kalau disuntik KB itu si dinding rahimnya itu tidak menebal, jadi tidak akan mengeluarkan darah menstruasi. Ya, cukup? Ada lagi yang ditanyakan? Ya, silahkan. Bahkan saya Weda, ibu yang menyusui cocoknya pakai KB suntik yang mana ya? Ya, oke, bagus ya pertanyaannya. Itu juga ibu-ibu sering konseling KB, Bu, saya kan menyusui. Ya, menyusui otomatis nanti bisa Melida atau yang lainnya menyarankan untuk ibu menggunakan KB suntik yang 3 bulan. Ya, karena yang 3 bulan itu tidak mengandung hormon apa tadi? Estrogen, sehingga tidak mengganggu produksi ASI. Ya, ada yang ditanyakan lagi? Cukup mengerti? Oke, kita lihat simpulan ya. Jadi, KB suntik ini merupakan salah satu metode kontrasepsi hormonal yang efektif dalam mencegah kehamilan, betul? Ya, yang berbagai mekanisme yang tadi seperti disertakan setelah menghambat, mengentakkan, terus dan lain. Namun menggunakan KB suntik juga menimbulkan efek samping. Ya, oke, efek samping dan tidak sesuai dengan untuk semua wanita. Oke, lanjut. Nah, ini untuk pertemuan selanjutnya kalian saya beri tugas ya. Oke, membuat mengenai KB suntik ya. Terus dilanjut buatlah resume materi maksimal 2 halaman mengenai KB suntik dengan menyertakan minimal 3 referensi ilmu, mau itu di buku ataupun di jurnal yang terbit dalam 10 tahun ya. Silahkan nanti dikumpulkan minggu depan, diupload di aplikasi Estudi masing-masing ya. Jangan lupa absen di Estudi juga diisi atau di scan. Oke, terima kasih. Ada yang bertanya lagi? Oke, kalau cukup, ini ada sedikit ya dari saya. Belajarlah hari ini adalah investasi terbaik untuk mengubah masa depan ya. Jadilah mahasiswa yang berilmu, berintegritas dan bermanfaat bagi sesama. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan dengan materi yang selanjutnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran pada mata kuliah Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga pada program studi D3 Kebidanan Universitas Bakti Kencana. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.